Dari Asia pemirsa, Bank Sentral China menambah cadangan emasnya selama 13 bulan berturut-turut, di mana menurut data yang dirilis Minggu 7 Desember 2025. Cadangan emas yang dimiliki oleh People Bank of China melesat sebesar 30.000 troy ounce bulan lalu, sehingga totalnya mencapai sekitar 74,12 juta troy ounce. Siklus pembelian saat ini dimulai di November 2024. Adapun harga emas stabil di atas level $4.000 per troy ounce setelah terjun dari puncaknya di Oktober dan tetap di jalur menuju tahun terbaiknya sejak 1979. Meningkatnya ekspektasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada pertemuan Desember mendukung harga emas. World Gold Council mengatakan pembelian emas oleh bank sentral di seluruh dunia meningkat pada Oktober setelah sempat sepi di pertengahan tahun. Sementara itu PBOC yang berusaha memperoleh pengaruh dalam posisi yang lebih besar di pasar emas batangan global juga sedang menjajaki kerjasama dengan bank sentral asing dengan menawarkan penyimpanan emas mereka di China. Dan selanjutnya kita akan update data terakhir dari bursa global. Pemirsa, kita ke Wall Street terlebih dahulu, di mana bursa saham Wall Street menutup pekan dengan kenaikan tipis di Jumat setelah serangkaian data ekonomi terbaru menjaga ekspektasi tinggi terhadap kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed. Pasca penutupan pemerintahan selama 43 hari, di mana pelaku pasar masih mencermati data ekonomi yang tertunda seiring berkurangnya penumpukan laporan sekaligus melihat indikator sekunder untuk menilai kesehatan ekonomi. Dan seperti apa update terakhir penutupan dari Bursa Amerika Serikat, di mana indeks Dow Jones naik di 0,22% ke posisi 47.954, S&P 500 menguat di 0,19% di 6.870 dan Nasdaq Composite naik di 0,31% ke level 23.578. Kemudian data terakhir dari Bursa Eropa, di mana bergerak mendatar di Jumat pekan lalu dan menutup pekan dengan kenaikan tipis, sementara para investor mencermati laporan inflasi Amerika Serikat yang telah lama dinantikan dan memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Indeks Stock 600 ditutup melemah tipis di 0,02% di 578,77. Indeks FTSE 100 Inggris melemah di 0,45% ke 9.667, sementara DAX Jerman menguat di 0,61% ke level 24.028. Saham PT Aneka Tambang Tbk atau Antam terus tertekan dalam 3 bulan terakhir meski harga emas sedang menguat. Ya, koreksi ini muncul di tengah sentimen negatif terkait gangguan pasokan emas dari PT Freeport Indonesia. Saham PT Aneka Tambang Tbk atau Antam terus tertekan dalam 3 bulan terakhir meski harga emas sedang menguat. Koreksi ini muncul di tengah sentimen negatif terkait gangguan pasokan emas dari PT Freeport Indonesia. Dalam 3 bulan terakhir, saham Antam terkoreksi lebih dari 14% ke level Rp2.910 per saham per penutupan Jumat 5 Desember. Koreksi ini muncul di tengah sentimen negatif terkait suspens operasi tambang PT Freeport Indonesia yang mendorong kekhawatiran gangguan pasokan bahan baku emas untuk Antam. Analis BRI dan Aneksa Sekuritas menilai pasar merespons potensi penurunan volume penjualan emas di masa mendatang meski dampaknya terhadap laba diperkirakan terbatas di rentang 2,1 hingga 5,7% pada tahun 2026. Namun Antam masih diproyeksi mempertahankan kinerja positif dengan volume penjualan emas di kisaran 43 hingga 44 ton dan margin segmen emas tetap stabil. Sensitivitas laba Antam lebih banyak dipengaruhi dinamika harga nikel yang menjadi tantangan utama di tengah risiko gangguan pasokan berkelanjutan dari Freeport. Meski demikian, rekomendasi beli masih diberikan dengan target harga Rp4.100 per saham, didukung fundamental yang kuat dan risk reward yang dinilai atraktif. Berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke informasi emiten selanjutnya, pemirsa, di mana pengelola jaringan binir market PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai maksimal Rp1,5 triliun di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan. Adapun buyback saham akan dilakukan selama periode 8 Desember 2025 hingga 6 Maret 2026. Ya, perseroan mengalokasikan dana maksimal Rp1,5 triliun untuk membeli kembali hingga 650 juta lembar saham. Jumlah tersebut tidak akan melebihi batas 20% dari modal ditempatkan dan disetor, serta tetap mempertahankan porsi saham publik minimal 7,5%. Perseroan menyatakan buyback saham diharapkan dapat membantu menstabilkan harga saham perseroan di tengah kondisi pasar yang fluktuatif, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap nilai fundamental perseroan.
Manajemen menyatakan buyback tidak akan mengganggu kegiatan operasional maupun arus kas perusahaan. Selain untuk menjaga stabilitas harga saham, manajemen menilai program buyback memberikan fleksibilitas jangka panjang, mengingat saham treasury dapat dijual kembali di kemudian hari jika perseroan membutuhkan tambahan modal. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh. Dalam arahannya, Presiden kembali memerintah untuk percepatan penyaluran logistik bahan pangan dan pembukaan akses jalan. Ya, berada di lapangan udara Sultan Iskandar Muda Aceh, Presiden memimpin rapat para Menteri Kabinet Merah Putih, di mana dalam arahannya Presiden kembali mempertegas perintahnya agar segera dilakukan upaya-upaya cepat penanganan dampak bencana terhadap masyarakat. Prioritas pemerintah memastikan bahwa penanganan dan pemulihan daerah terdampak, terutama akses jalan darat dan penyaluran bantuan berjalan cepat dan juga tepat sasaran. Terutama bantuan cepat mungkin disalurkan ke daerah-daerah yang terisolir. Dalam laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sebanyak 700 lebih desa atau gampong di Aceh diketahui masih terisolir, di mana dari angka tersebut sebanyak 232 gampong masih terisolir di Kabupaten Bener Merah, 295 gampong di Kabupaten Aceh Tengah, dan 216 gampong di Kabupaten Aceh Tamiang. Satu kompak kerja semua untuk rakyat, untuk segera memulihkan keadaan. Saya lihat semua lembaga, TNI, Polri, BNPB, PLN, Kemsos, semua ada. Dokter-dokter tadi laporan ke saya, guru-guru laporan ke saya. Semua saya lihat, jadi saya sampaikan terima kasih. Kemendagri, PU, semuanya bekerja keras. Ini memang suatu tantangan, cobaan bagi kita, tapi ini juga menurut saya menguji kita dan kita melihat bahwa kita punya kekuatan yang ada pada kita, pengalaman, kita pernah mengalami musibah-musibah yang besar, cobaan-cobaan besar, tapi kita dengan kerjasama, dengan kekompakan kita mampu menghadapi. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan pasokan listrik dan BBM di daerah bencana berangsur pulih. Pemerintah meyakinkan seluruh daerah dampak bencana sudah teraliri listrik dan distribusi BBM terpenuhi. Ya, perbaikan kondisi infrastruktur khususnya sistem kelistrikan hingga pasokan bahan bakar minyak di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terus dimaksimalkan. Kementerian SDM memastikan pasokan BBM dan ketersediaan listrik berangsur pulih. Juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia mencatat saat ini pihaknya terus mengejar sejumlah infrastruktur kelistrikan di 3 provinsi di Sumatera yang terkena banjir dan longsor. Untuk di Aceh, Anggia menyebutkan wilayah terdampak bencana kini sudah 52% teraliri listrik atau 759.000 pelanggan dari 1,4 juta pelanggan yang terdampak. Sementara untuk Sumatera Utara, masyarakat yang sudah teraliri listrik sebanyak 473.000 pelanggan dari 554.000 pelanggan yang terdampak atau 87%. Adapun untuk Sumatera Barat sudah 99% pelanggan yang terdampak mendapatkan akses listrik dari 270.000 pelanggan terdampak. Perbaikan infrastruktur listrik terutama di 3 provinsi yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat semua sudah berprogres. Terutama untuk di Aceh itu sudah 52% ya, dari 1,4 juta pelanggan yang terdampak sudah menyala, sudah bisa diakses listrik saat ini 759 ribuan pelanggan.